Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akan menyapa Bapak Rahmat Bagja, mungkin sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Bagja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rahmat Bagja Terima telah kasih pimpinan. bergabung Ya, bersama kami. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Bagja untuk menyampaikan materi pada saat ini terkait dengan penyelesaian sengketa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Arief tentang teknik penyusunan risalah sidang. Kami persilakan kepada Pak Bagja untuk bisa menyampaikan terkait dengan penyelesaian sengketa proses. Kita persilakan. Terima kasih teman-teman Bawaslu Bantul ini ya, Kabupaten Bantul, ya, dan juga Bawaslu DI Yogyakarta, dan juga ada Mas Arief dari Pengadilan Agama. Terima kasih banyak. Tadi saya dengar Mas Arief memang ini pengetahuan teknis teman-teman perlu diakselerasi nih karena berbagai hal terjadi pada saat pemilu dan juga pemilihan kepala daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada Mas Bagus. Mas Bagus, sehat. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bisa bertemu di siang hari ini. Saya mohon maaf sedang dalam perjalanan pulang dari bandara ke kantor Bawaslu di Tamrin. Bapak Ibu, pengetahuan dan juga bagaimana membuat risalah adalah hal yang sangat penting dipunyai oleh teman-teman komisioner dan staf. Walaupun nanti yang mengerjakannya adalah staf, akan tetapi ke depan komisioner pun diharapkan bisa membantu membuat operasi kecil-kecilan atau pointers yang ada mungkin terungkap dalam persidangan. Risalah kalau dalam beberapa hal ya di kami dalam Bawaslu kita bagi sebagai risalah itu sebagai rekaman kata per kata dalam persidangan yang terjadi baik di bidang sengketa maupun di penanganan pelanggaran administrasi. Nah, tadi disebut sebagai berita acara sidang kalau kata Mas Arief. Nah, kemudian ada notulensi biasanya pointers yang ada dalam persidangan. Kadang-kadang ini agak tertukar sekali dua kali. Tetapi permasalahan kita terbesar adalah pembuatan risalah ya ke depan seharusnya memuat seluruh proses yang ada dalam adjudikasi. Sehingga rekaman terhadap pembuktian dalam persidangan khususnya dalam adjudikasi itu menjadi sangat krusial bagi teman-teman majelis untuk memutus sebuah perkara. Bapak Ibu, walaupun sangat teknis akan tetapi di seluruh dunia peradilan, walaupun Bawaslu bukan sebagai badan peradilan, akan tetapi sebagai kuasi yudisial kalau kita sebut, notulensi, risalah sidang adalah hal yang menunjang kerja untuk mencapai proses peradilan yang mencapai putusan. Sehingga risalah tersebut atau notulensi tersebut dibutuhkan oleh majelis sidang dalam memutus sebuah perkara. Nah, Bapak Ibu, kalau saya pernah bekerja di DPR, risalah itu dibagi ada risalah dan notulensi. Nah, risalah itu sebagai pointers, sebagai kata per kata yang terdapat dalam persidangan, dalam rapat. Nah, sehingga kemudian keahlian yang dibutuhkan adalah mentranskrip sebuah recording persidangan di dalam sebuah tulisan. Nah, inilah yang penting yang bisa teman-teman lakukan ke depan sehingga diharapkan semua staf yang menunjang
proses persidangan mempunyai kemampuan untuk mentranskrip seluruh proses persidangan. Nah, kemudian ada juga yang penting adalah notulensi. Ada poin-poin penting, misalnya permohonan seperti apa, petitum yang diharapkan seperti apa, kemudian jawaban terhadap petitum yang dari termohon juga seperti apa. Dan kemudian kejadian-kejadian penting yang terikut dalam sidang itu bisa dibuat dalam notulensi. Nah, inilah yang penting menurut saya ke depan teman-teman Bawaslu, baik tingkat kabupaten kota dan provinsi, mempunyai kemampuan ini, khususnya teman-teman staf. Dan teman-teman majelis mempunyai kemampuan untuk menulis notulensi. Jadi tidak hanya bertanya, akan tetapi kemudian membuat pointers ini masalahnya di mana. Sehingga kemudian ketika dalam rapat permusyawaratan, dalam membuat putusan, hal tersebut berjalan dengan cepat, sehingga tidak merupakan saya lupa nih apa ke depan. Nah, bisa dicek kemudian risalahnya ada apa tidak, coba lihat apakah dia berbicara seperti ini, saksi berbicara seperti ini. Karena di notulensi saya, di notulensi majelis misalnya, saya ada ini, si A berkata ini. Nah, kemudian diceklah ke risalah, kemudian bisa, oh iya ada, oke. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar untuk pertimbangan majelis untuk memutus sebuah perkara dan membuat sebuah putusan. Agak fatal memang ketika tadi ada, kalau tidak salah teman-teman Sleman, kalau salah seperti apa, kalau di pengadilan jelas bentuknya adalah banding ataupun kasasi. Karena nggak bisa putusan itu dikoreksi, kemudian dikoreksi, ini salah loh, mohon maaf. Seperti itu. Karena itu akan menjadi sebuah catatan bagi majelis pemeriksa atau majelis pemutus. Nah, demikian juga kalau di Bawaslu seperti apa? Di Bawaslu itu, teman-teman, kalau terdapat hal seperti itu, maka ada fungsi koreksi yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Nah, koreksi ini seperti apa? Akhirnya kita pernah berdebat ini beberapa bulan. Bagaimana bentuk koreksi? Akhirnya kita temukan bentuk koreksi adalah sebuah putusan. Jadi, ya imbasnya adalah putusan kembali, dan koreksi ini, putusan koreksi jika mengkoreksi, menjadi catatan bagi majelis pemeriksa di bawahnya, Bawaslu yang menjadi majelis pemeriksa. Oleh sebab itu, jangan sampai teman-teman, karena masalah risalah yang yang salah dalam merecord proses persidangan, kemudian membuat putusan juga salah. Karena yang kita pertaruhkan di sini adalah hak asasi seorang kandidat dalam bertarung di pemilihan umum. Nah, yang ada koreksi itu hanya ada di pemilihan umum. Bagaimana proses yang ada dalam pemilihan kepala daerah? Pemilihan kepala daerah tentu merujuk undang-undang pemilihan kepala daerah, maka perbaikan ataupun koreksi terhadap putusan Bawaslu maka dipunyai oleh teman-teman Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi kami harapkan tidak ada proses-proses yang kemudian Peradilan Tata Usaha Negara mengkoreksi karena perbedaan risalah dan putusan. Ini yang jadi permasalahan. Bahaya sekali kalau seperti itu. Nah, dengan karakter demikian, maka pelatihan kali ini yang diselenggarakan teman-teman Kabupaten Bantul menjadi sangat penting. Kenapa seperti itu? Karena perbaikan terhadap kinerja dan profesionalitas kita, salah satunya adalah dalam menegakkan proses yang benar, dan proses yang benar itu didukung oleh infrastruktur dan sarana juga yang memadai, atau pengetahuan yang memadai. Apa pengetahuan memadai? Pengetahuan yang didapat dari risalah yang dicatat oleh teman-teman asisten dalam adjudikasi, dan juga notulensi yang dicatat oleh teman-teman majelis pemeriksa. Oleh sebab itu penting sekali kiranya proses-proses seperti ini menjadi sebuah pedoman bagi kita dalam memutus sebuah perkara.
Teman-teman yang saya hormati, kita mempunyai waktu ya, menjelang tahapan pemilu ke depan. Kalau tidak salah, kalau seandainya dihitung-hitung bulan tanggal 30 bulan tahapan pemilu itu disetujui oleh pemerintah dan DPR, maka kita akan memulai tahapan pemilu tahun 2024 pada bulan Agustus tahun 2021. Jadi kalaupun misalnya jadi 20, kalau 30 bulan tidak setujui, misalnya dari 24 bulan, maka tahapan pemilu akan dimulai sekitar bulan Februari 2022. Nah, kalaupun 20 bulan, tahapan pemilu akan dimulai sekitar bulan Juni ya, tahun 2022. Oleh sebab itu kita tidak bisa kemudian sekarang ya hanya untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari. Seperti misalnya hanya berurusan dengan DPT berkelanjutan. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ada peningkatan sumber daya manusia yang menjadi pokok penting dan syarat dalam melakukan proses penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran. Nah, teman-teman, kami harapkan ya dengan pelatihan ini teman-teman dapat melihat begitu pentingnya sebuah risalah dan notulensi. Jadi tidak kemudian ini dianggap sebagai hal yang business as usual, tapi juga harus dianggap sebagai peningkatan kapasitas teman-teman dalam melakukan recording persidangan dan juga dalam melakukan perbaikan dalam putusan. Karena risalah yang baik, notulensi yang baik tentu akan memperbaiki putusan yang teman-teman buat. Oleh sebab itu ke depan perisalah dan juga pembuat notulensi ini menjadi penting sekali. Bawaslu sudah bertransformasi menjadi sebuah badan kuasi judisial, jadi tidak hanya kemudian mengawasi, tanpa kemudian pengawasan itu tidak boleh dianggap hanya sebagai bentuk pemantauan, tapi pengawasan harus dianggap sebagai bentuk pencegahan, bentuk pengawasan, dan juga bentuk penindakan. Itulah arti dari Badan Pengawas Pemilu pada saat ini. Inilah yang kami harapkan teman-teman dapat pelajari dalam pelatihan kali ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya mohon maaf di tengah perjalanan karena jadwal kita juga semakin ketat pada saat ini, walaupun di tengah pandemi. Dan alhamdulillah teman-teman Bawaslu Kabupaten Bantul telah membuat acara ini walaupun di tengah pandemi. Ke depan acara-acara seperti ini harus screen ditingkatkan. Jangan sampai nanti, ini yang saya singgung kemarin di Pusat Pengawasan Partisipatif, jangan sampai nanti teman-teman kader pengawasan partisipatif itu lebih mempunyai kemampuan dari teman-teman komisioner dan staf. Karena pelatihan mereka lebih banyak daripada pelatihan kita. Inilah PR kita ke depan. Dan hal seperti ini kan tidak banyak membebankan biaya dalam program, sehingga kemudian hal inilah yang bisa kita lakukan di tengah pandemi kali ini. Ini adalah usaha maksimal di tengah suasana terburuk pandemi, karena kita juga harus berlapang dada karena anggaran kita juga sangat terbatas pada tahun ini. Semoga tahun ke depan pandemi telah selesai dan bisa kemudian anggaran kita semakin naik sehingga kemudian kita bisa bertemu. Karena kalau bertemu, tentu tadi Pak Arief ya bisa memberikan secara langsung guidance-nya di depan teman-teman. Karena proses pembelajaran dengan pertemuan secara fisik itu biasanya lebih mumpuni daripada proses pembelajaran melalui telekonferensi. Akan tetapi hal ini dibutuhkan pada saat pandemi, masalah telekonferensi ini. Dan kami harapkan dengan kemudian ada peningkatan skill, mungkin nanti kita minta bantuan kepada teman-teman pengadilan, kepada teman-teman panitera, untuk kemudian membentuk sebuah pelatihan-pelatihan ke depan.
Sekali lagi terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan semoga walaupun di tengah suasana anggaran yang terbatas, kinerja teman-teman tetap optimal. Terima kasih sekali lagi buat Bawaslu Kabupaten Bantul, jadi Bantul jadinya. Dan juga teman-teman Yogyakarta, teman-teman Bawaslu Provinsi Yogyakarta, Mas Bagus, Mbak Wati, dan mungkin ada yang lain. Semoga ada Pak Yasin, Pak Amir. Pak Yasin, Pak Amir, di tengah pandemi ini kita tetap bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, teman-teman komisioner maupun teman-teman staf. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita bisa bertemu secara fisik tanpa terkendala dengan pandemi. Mohon maaf jika ada salah. Billahi sabil haq, wastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Ya, Mbak Wati. Selamat jalan. Terima kasih Pak Bagja. Lagi Siap. perjalanan Bagus. kemana Terima ini? kasih kepada pimpinan Pak Bagja Ke kantor. yang menyampaikan materinya. Oke, makasih Pak Moderator. Siap. Mohon izin Pak Pimpinan, apakah kita bisa membuka ruang untuk diskusi? Boleh. Oke. Kami persilakan kepada peserta untuk bisa menyampaikan pertanyaan ataupun yang lainnya kepada pimpinan Bawaslu RI. Kita persilakan. Apakah ada pertanyaan? Monggo. Mungkin takut Pak Moderator. Pertanyaannya bagusnya sama Mas Arief saja kalau begitu. Iya. Ya, ini terima kasih pimpinan udah bergabung ini. Kita sering menghadirkan beliau soalnya ini. Oke. Dilanjut aja mungkin Kak. Iya, Mas Arief tadi Mas Arief sepertinya masih mau lanjut itu Pak Moderator. Saya kira pengetahuan teknis tentang bagaimana risalah di pengadilan itu sangat penting buat teman-teman. Siap. Ini PR yang belum kita lakukan ini, pengetahuan nanti di teman-teman komisioner dan juga teman-teman hakim Tun, yang belum kita lakukan ke depan. Apakah ada pertanyaan? Seandainya tidak ada, kita akan beralih mungkin dari pimpinan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta ingin ada yang disampaikan dalam acara ini. Kami persilakan, monggo. Oke, terima kasih Pak Jum untuk menyampaikan beberapa hal. Izin pimpinan untuk menyampaikan beberapa hal. Monggo Mbak. Ya, yang pertama Bapak dan Ibu, hal-hal teknis yang disampaikan oleh Pak Arief, pertanyaan dari Bapak Ibu yang sangat banyak tadi, pasti sudah dijawab detail ya oleh Pak Arief sebagai yang memang setiap hari bahasanya memang melakukan proses-proses bagaimana kemudian termasuk risalah ini begitu. Saya ingin menambahkan yang pertama adalah bahwa tadi ada pertanyaan dari Mbak Deno ya, bahwa informasi terhadap risalah itu termasuk informasi dikecualikan begitu ya. Menurut ada surat edaran ya, yang memang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu RI, bahwa risalah itu adalah informasi yang dikecualikan ketika masih proses ya, sampai dengan hingga putusan dibacakan. Tetapi setelah putusan dibacakan, maka risalah, termasuk risalah ini adalah informasi yang terbuka, jadi bisa diakses oleh publik gitu. Itu yang pertama.
Yang kedua, tadi koreksi sudah disampaikan oleh pimpinan Bapak Bagja ya, memang betul sekali ada koreksi ya dari Bawaslu RI ketika itu pemilu, sedangkan untuk yang pemilihan ini masih menjadi PR gitu kan, bagaimana mekanisme atau kewenangan dari Bawaslu RI untuk membetulkan ketika ada kesalahan yang kemudian itu substantif terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Kota terhadap penyelesaian sengketa. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, terhadap ini apa istilahnya yang ditanyakan oleh Pak Is tadi bahwa pada pasal 144 Undang-Undang Pemilihan ayat 3 di sana disebutkan bahwa proses-proses pengambilan keputusan atau proses penyelesaian sengketa itu dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tadi Pak Is kan bertanya bagaimana di peradilan secara umum gitu ya, apakah apa makna dari terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan itu. Nah, kebetulan di pengadilan agama itu kan juga ada proses mediasi dan sidang gitu ya. Nah, untuk di Bawaslu nanti mungkin pimpinan bisa juga mengkoreksi gitu ya, bahwa dikatakan terbuka itu adalah terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan itu adalah pada putusannya. Jadi dikatakan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan itu adalah pada ending dari proses itu yang kemudian adalah istilahnya putusannya dan dibacakan secara terbuka yang bisa dihadiri oleh semua pihak, bisa diakses oleh semua pihak, tetapi kemudian memang pada proses mediasi yang bisa hadir pada saat mediasi itu hanya para istilahnya yang berkompeten atau yang para pihak yang pemohon dan termohon gitu. Nah, itu makna yang kemudian terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu Bapak dan Ibu semuanya ini baru pertama ya ikhtiar yang bisa dilakukan oleh Bawaslu DIY dalam hal ini kemudian mendorong kabupaten kota dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Bantul untuk peningkatan kapasitas dalam rangka persiapan pemilu ataupun pemilihan dalam penyelesaian sengketa pada pilkada atau pemilu pemilihan serentak 2024. Masih dibutuhkan banyak sekali praktek atau simulasi ya, tetapi apapun itu saya yakin ini akan berkontribusi positif ya terhadap pemahaman kita, minimal kognisi kita, minimal adalah pemahaman kita terhadap bagaimana seorang risalah itu, kompetensi yang harus dilakukan seperti apa, yang harus dipenuhi seperti apa. Begitu Pak Jum, terima kasih untuk waktunya, tetap semangat. Terima kasih Ibu Wati. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, pimpinan Bawaslu DIY ada yang ingin disampaikan, kami persilakan, monggo. Monggo Bapak Ibu, mumpung masih lengkap ini, ada pimpinan, ada Bapak Arif yang ahli gitu ya. Atau mungkin kepada peserta masih ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan, mumpung Bapak Arif masih bergabung bersama kita. Pak Jum, sedikit Pak Jum. Oke, Mbak Rosita, monggo. Ya, terima kasih. Pertanyaan, ini Pak Arif masih ya. Mohon maaf saya tanya lagi Pak Arif. Halo. Sepertinya Pak Arif sedang menerima telepon. Monggo bisa ditanyakan dulu, nanti kita sampaikan, Mbak Rosita. Oh iya, ya, nitip saja. Ini untuk di pengadilan umum, apakah
ada sejenis digitalisasi untuk ini perisalah begitu. Sehingga mudah diakses oleh masyarakat seperti itu. Mungkin itu saja Pak Jumarno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, apakah bisa merespon kami? Di mute, Mas. Maaf tadi gimana? Ada saya? Ada pertanyaan dari Mbak Rosita di Bawaslu Gunung Kidul. Ya tolong diulang. Yang intinya apakah di peradilan umum itu ada digitalisasi untuk pembuatan risalah sidang? Pertanyaannya seperti itu, Pak. Oke. Baik ya. Mudah diakses. Mau dipersilakan untuk bisa ditanggapi. Ya, lembaga peradilan ya sesuai dengan blueprint Mahkamah Agung tahun ini ya sudah mengembangkan teknologi persidangan. Jadi terkait misalnya persidangan sekarang juga sudah bisa dilaksanakan secara elektronik atau e-litigasi. Para pihak tidak harus hadir di persidangan tapi bisa dilakukan secara daring gitu. Seperti kalau pidana para pihak di lapas, jaksa di kantor dan segala macamnya. Kemudian kalau keperdataan sidang jawab menjawab itu kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik, hanya pembuktian dilakukan di persidangan. Kemudian digitalisasi dalam kaitan berita acara sidang atau risalah sidang, seperti yang tadi kami sampaikan, beberapa pengadilan sudah menggunakan mesin auto text voice recorder, jadi yang merekam suara para pihak, pelapor, majelis, dan saksi yang kemudian langsung diterjemahkan oleh mesin dalam bentuk tulisan di layar monitor. Kemudian yang kedua, kita dibantu aplikasi seperti yang tadi sampaikan, modelnya mungkin kayak ini, Google Form ya. Jadi sudah variabel pertanyaannya sudah ada, perisalah sidang hanya menginput jawaban sehingga ketika diklik itu sudah tersusun berita acara sidang. Ya, ke depan memang ya pendekatan teknologi harus digunakan ya, apalagi saya yakin ke depan frekuensi perkara yang akan mengalami Bawaslu pasti akan meningkat gitu. Kalau tidak salah Bawaslu juga mengusulkan supaya ada persidangan khusus untuk pemilu ya, supaya tidak membebankan sengketa di Mahkamah Konstitusi, tapi itu masih cukup panjang ya. Minimal kita udah tahu arahnya akan kemana. Saya kira itu. Monggo, apakah masih ada tanggapan dari Mbak Rosita? Oke. Mungkin kita bisa berdiskusi, mumpung masih ada waktu. Jadi ada model seperti, kalau untuk sementara ini di HP seperti auto tag gitu ya, itu bisa digunakan juga. Oke, terima kasih. Matur nuwun Pak Arief. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Kami persilakan. Misalnya tidak ada, mungkin kita bisa mengakhiri acara ini. Tapi kami persilakan, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Kalau misalnya sudah tidak ada, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arief Rahman yang sudah menyampaikan ilmunya, berbagi ilmu kepada kita semua. Kami berharap nanti dari Bawaslu Bantul, Pak Arief Rahman bisa menyampaikan secara tatap muka di Bawaslu Bantul, Pak Arief. Jadi kita bisa menindaklanjuti itu. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Wati dan juga pimpinan Bawaslu DIY yang telah bisa membersamai kami sehingga kegiatan ini bisa berjalan, dan juga kepada seluruh teman-teman yang bisa hadir pada acara daring ini. Banyak salah kami mohon maaf. Kami cukupkan, terima kasih, dan saya akhiri.
Dan kepada beliau Bapak Rahmat Bagja, kami ucapkan terima kasih telah memberikan arahan kepada kita semua. Selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif untuk waktunya. Sebelumnya untuk mohon ilmunya. maaf Luar untuk biasa. sesi foto Bapak Ibu, untuk sesi foto Bapak Ibu mohon di videonya kita foto bareng. Siap. Diabani Mbak. Diabani monggo. Nah, ya semua ya di screen ya Mas. Mas Aktos, tolong di screen untuk yang pertama di 1, 2, 3, terus lanjut Mas, lanjut untuk ini ada tiga sesi ya. Sesi kedua, 1, 2, ini masih banyak yang belum muncul. 1, 2, 3. Terus yang ketiga. Ya, yang ketiga. Monggo Bapak Ibu yang belum muncul. Wah, ini tidak muncul semua. Monggo 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Semoga kegiatan pada hari ini, pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan kemampuan kita dalam membuat risalah sidang penyelesaian sengketa proses. Kami akhiri dari Bawaslu Kabupaten Bantul. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Monggo Bapak Ibu Harlina untuk menutup acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua dan anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajaran kesekretariatan. Yang saya hormati Bapak Arif Rahman, Sarjana Hukum dari Pengadilan Agama Kabupaten Bantul, dan Bapak Ibu Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota Sedaerah Istimewa Yogyakarta beserta Kepala Sekretariat dan jajaran kesekretariatan. Dan saya hormati Bapak Ibu pimpinan Bawaslu Kabupaten Bantul beserta jajaran kesekretariatan. Demikian tadi kita sudah mengikuti terkait dengan materi peningkatan kapasitas penyusunan risalah penyelesaian sengketa proses baik untuk pemilu maupun pemilihan. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan apa yang menjadi materi pada siang sampai sore hari ini, tentunya banyak hal yang kita dapatkan untuk nanti bisa kita terapkan dalam proses penyelesaian sengketa baik pada pemilu maupun pemilihan. Tentunya materi yang tadi disampaikan baik yang dari Bapak Arif Rahman maupun dari Ibu Sutrisnowati, kita akan bisa memaknai terhadap apa yang sebenarnya menjadi tugas pengawas pemilu, khususnya untuk penyusunan risalah sengketa proses, mulai dari apa yang perlu kita persiapkan kalau kita menyusun risalah, dan juga sampai kepada nanti proses tentang teknis penyusunan risalah, sampai kemudian bagaimana kita melakukan suatu hasil akhir tentang putusan yang harus kita buat dalam rangka melaksanakan tugas kewenangan sebagai pengawas pemilu, khususnya penyelesaian sengketa proses, agar kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap apa yang menjadi ketugasan kita, terutama
dari sisi penyelesaian sengketa proses. Tadi juga sudah disampaikan bahwa penyelesaian sengketa proses ini juga menjadi pertaruhan dari integritas sebagai penyelenggara pemilu khususnya di lembaga Bawaslu. Karena disitulah kita akan dinilai oleh publik, oleh masyarakat, oleh pihak-pihak terkait yang mengajukan sengketa proses. Seperti apa Bawaslu dan jajarannya bisa melakukan suatu proses terhadap apa yang menjadi ketugasan dari pengawas pemilu khususnya dalam hal menyelesaikan sengketa proses yang ini berkaitan dengan kebijakan yang kita keluarkan tentang putusan yang seadil-adilnya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti ke depan akan ada program-program yang lebih teknis terkait dengan proses penyelesaian sengketa khususnya dalam hal penerapan ketugasan dari pengawas pemilu. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kurang dan lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan mengucap alhamdulillah, peningkatan kapasitas penyusunan risalah saya nyatakan diakhiri. Terima kasih.